Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar akhwat-akhwat di rumah sekalian? Stay tetap di rumah ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi, kita akan membahas hari ini tentang bagaimana tetap sehat dan bugar selama di rumah. Kenapa di rumah? Karena sekarang ini kita harus banyak-banyak di rumah, memperjarang untuk keluar-keluar rumah demi menjaga kesehatan bersama, seperti itu. Nah, apa latar belakang kenapa kok kita membahas tetap sehat dan bugar di rumah? Ya, tidak lain dan dilakukan karena kita tahu bahwa ya kan hampir 2 tahun ini kita mengalami masa-masa yang dikatakan masa-masa ini ya dalam tahap down-downnya atau bawah-bawahnya karena adanya virus COVID-19 ini. Nah, maka dari itu pemerintah menganjurkan untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan cara bagaimana? Dengan cara mencuci tangan secara berkala dengan air. Ini air yang mengalir ya, serta sabun. Dan diharapkan juga semuanya itu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, ada juga ya di mana kita juga harus membatasi jarak. Jadi yang dikatakan social physical distancing. Nah, kenapa kok harus jaga jarak minimal 1 meter ya? Karena apa? Karena kita eh, menghindari adanya penularan dari satu orang ke orang lain. Jadi kalau berkerumun itu kan otomatis banyak orang-orang yang berkerumun dan kemudian bisa menyebabkan adanya kontak gitu. Kemudian adanya penghimbauan atau bahkan ini dikatakan kebijakan dari pemerintah yang untuk menghindari kerumunan tadi itu maka disarankan bekerja dari rumah atau work from home. Nah, ini juga supaya mencegah agar semuanya itu tidak keluar-keluar rumah kalau tidak hal yang sangat-sangat urgent dilakukan. Stay at home. Ya, ini adalah slogan yang saat ini benar-benar ibaratnya itu diam adalah emas, stay at home and stay healthy, seperti itu. Nah, kenapa kok kita harus berada di rumah? Tadi dari awal selalu kita ulang-ulang bahwa selama tinggal di rumah itu lebih baik ya kan, apapun itu bekerja sambil di rumah kemudian melakukan aktivitas lainnya gitu ya tetap bisa dilakukan di rumah. Kenapa? Karena kita saat ini sedang menjaga tubuh dan menerapkan langkah pencegahan agar sistem imun kita terus tetap terjaga dan kita juga tidak sampai membuat orang lain itu menjadi tertular karena kita sendiri tidak tahu apakah kita itu ini ya terinfeksi atau tidak itu. Nah, ada beberapa cara yang harus kita lakukan gitu untuk menghindari agar terhindar dari serangan virus atau bakteri selama di rumah. Jadi tidak hanya karena kita sekarang lagi membahas COVID semuanya all about of COVID gitu, enggak, karena ini wajib ya semuanya menjaga kesehatan. Tidak peduli apapun virus, apapun ini ya bakterinya, semua saya yakin tidak ada yang ingin sakit, semuanya pengen sehat. Yuk kita simak bagaimana tetap bugar dan sehat selama di rumah. Jadi tetap jaga kesehatan dengan cara apa? Ini ada 5 cara yang kita bisa lakukan selama di rumah. Yang pertama istirahat yang cukup atau tidur yang cukup itu ya. Setelah lelah beraktivitas fisik gitu kita membutuhkan recovery untuk tubuh kita. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan minum air putih. Jadi prioritasnya adalah air putih bukan minuman yang lain karena 90% tubuh kita itu terdiri dari air. Yang ketiga, olahraga. Nah, olahraga ini menyesuaikan usia juga ya. Jadi perbedaan usia itu akan mempengaruhi jenis olahraga dan lama yang olahraga yang diperlukan. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin. Nah, vitamin ini bukan kebutuhan utama, tapi saat ini menjadi suplemen pendukung supaya imunitas tubuh itu tetap terjaga dan tubuh tetap dalam kondisi selalu fit gitu. Dan yang terakhir itu adalah menjaga higienitas atau di sini kita sebut dengan protokol kesehatan. Jadi, kenapa kok perlu di sini menjaga higienitas? Karena
Hygiene ini juga faktor berpengaruh terhadap masuknya virus atau bakteri yang masuk ya ke dalam tubuh kita. Nah, kita simak satu persatu ya. Kita mulai dari tadi istirahat yang cukup alias tidur. Kebutuhan tidur rata-rata manusia dewasa itu 8 jam per hari. Jadi ini juga berpengaruh sih, usia itu mempengaruhi lama tidur. Semakin dewasa semakin sedikit. Nah, ini 8 jam per hari ini tidur malam. Jadi bukan tidur siang 8 jam ya. Nah, kenapa kok tidur ini menjadi salah satu faktor yang penting? Karena pada saat tidur tubuh menjadi rileks sehingga memberikan waktu istirahat dan membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari. Begitupun juga otak. Jadi otak ini butuh istirahat atau tidur. Semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Itulah sebabnya tidur itu menjadi penting bagi kesehatan tubuh. Fungsi metabolik, kekebalan tubuh dan otak itu juga perlu istirahat. Nah, tidur ini juga baik untuk mengatur emosi. Saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Nah, makanya jangan heran kalau misalkan ada yang kurang tidur gitu ya, bawaannya emosi atau marah-marah. Karena apa? Karena di sini otak juga perlu istirahat. Nah, waktu tidur yang 8 jam per hari itu selain diperlukan ya, ini juga kita harus memperhatikan kualitas tidurnya. Jadi kualitas tidurnya itu nyenyak atau tidak. Jangan-jangan bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah, ini juga berpengaruh gitu. Makanya benar-benar selain jam atau kebutuhan tidurnya tadi harus 8 jam, kemudian kualitas tidurnya juga harus bagus. Air putih. Air putih ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi air itu sangat diperlukan oleh manusia karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Nah, berapakah kebutuhan atau takaran normal agar tidak kekurangan cairan? Kebutuhan cairan tiap orang itu berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan sekitar 8 gelas yang berukuran 230 ml per hari. Jadi kalau teman-teman tahu, akhwat-akhwat tilah tahu, satu gelas Aqua ya, maaf saya sebut merek, itu 330 ml. Nah, itu dikurangi 50 ml sedikit itu dengan 8 gelas atau setara totalnya itu 2 liter minimal itu setiap hari. Jadi kalau lebih bagus lagi gitu. Ingat air putih ya, dan matang, bukan mentah. Nah, selain dari minuman, biasanya makanan juga mensuplai atau memberikan asupan cairan pada tubuh sekitar 20%. Cairan dari makanan terutama diperoleh dari buah dan sayur. Contohnya nih, buah atau sayur yang banyak mengandung air itu buah semangka, kemudian bayam, atau teman-teman boleh memanfaatkan pangan di sekitar kita, alias tidak harus beli ya. Kalau misalkan bertanam di rumah ada, ya itu digunakan, bisa dimaksimalkan yang ada di sekitar kita tanpa harus membeli. Itu lebih sehat seperti itu. Oke, sekarang kita masuk tips dan triknya tetap sehat dan bugar selama di rumah. Masuk ke poin ketiga ya, dengan berolahraga. Nah, sebuah studi besar di Hong Kong menyebutkan bahwa olahraga ringan sampai sedang selama 3 kali dalam 1 minggu menurunkan risiko kematian selama wabah flu Hong Kong di tahun 1998. Bahkan, kombinasi olahraga rutin dan pola makan yang sehat dapat memperpanjang usia. Jadi bukan hanya meningkatkan harapan hidup, tetapi juga meningkatkan meningkatkan ini ya, imunitas sehingga terbebas dari penyakit kronis. Nah, berapa durasi olahraga yang disarankan? Ya, WHO menyarankan bahwa berolahraga itu 150 menit tiap minggu. Untuk orang dewasa itu sudah dikatakan cukup 150 menit. Jadi kalau 1 jam 60 menit berarti sekitar 2,5 jam. Itu selama 3 kali seminggu cukup. Jenis olahraga yang bagaimana? Kita bisa mulai sesuai dengan jenis usia masing-masing ya, mulai dari berjalan kaki, kemudian bersepeda, kemudian bisa senam yang ringan, atau mungkin kalau sahabat-sahabat atau teman-teman sekalian sudah terbiasa dengan olahraga yang
membutuhkan energi lebih gitu, boleh, silakan saja, asal sesuai dengan kemampuan masing-masing tubuh. Jadi tidak perlu dipaksakan gitu, karena setiap orang pasti akan berbeda kebutuhan aktivitas fisiknya. Ya, lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke konsumsi vitamin. Konsumsi vitamin saat ini menjadi poin penting dalam e, suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ada banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi di sini yang saya sebutkan bukan berarti yang lainnya itu tidak bagus, tetapi yang dibutuhkan saat ini untuk melawan, ya kan, kondisi virus COVID-19 ini, yang pertama yaitu vitamin C, di mana vitamin C ini berperan sebagai antioksidan. Yang kedua itu ada vitamin D. Jadi vitamin D ini meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga adanya zinc. Zinc atau zat besi yang membantu sistem kekebalan tubuh melawan bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir yaitu vitamin E, di mana antioksidan pada vitamin E ini melindungi sel tubuh dari efek buruk radikal bebas. Di sini tidak saya sebutkan dosisnya. Kenapa? Karena dosis yang dibutuhkan tiap tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin ataupun usianya. Nah, yang jelas setiap kita minum vitamin itu tidak boleh berlebihan atau kurang. Jadi kayak lagu tuh sedang-sedang aja. Taunya bagaimana? Ya, kita bisa tadi disebutkan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya vitamin D aja, tidak harus kita beli dalam bentuk kapsul, tapi kita bisa memanfaatkan sinar matahari yang sudah melimpah ruah di negara kita yang negara tropis ini, dengan berjemur di sinar matahari langsung. Tetapi ingat, jangan lupa kalau misalkan ini sudah mulai usia-usia agak beranjak, maka perlu sunblock gitu ya, untuk mencegah paparan langsung ke wajah agar menghindari efek negatif dari sinar matahari. Begitu pula dengan vitamin-vitamin yang lain. Jadi secukupnya saja, sewajarnya, tanpa harus ketakutan atau parno kemudian kita mengkonsumsi secara berlebihan. Karena kalau dikonsumsi secara berlebihan pasti akan tidak dimanfaatkan tubuh alias dibuang seperti itu. Kan percuma ya, sayang gitu. Jadi yang penting adalah pola makan itu harus tetap dengan pola makan yang seimbang. Pola makan yang seimbang itu adalah karbohidratnya ada. Jadi tidak harus karbohidrat itu diambil dari beras. Ada berbagai macam jenis makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya kentang, kemudian ada jagung dan sebagainya. Jangan lupa protein. Protein ini tidak harus selalu hewani. Ada protein nabati yang sangat mudah kita dapatkan. Jadi bisa tahu, tempe atau yang lain. Kemudian sayur-sayuran ini yang wajib ya. Kemudian kalsium. Nah, kalsium ini tidak harus dari susu, tapi kita bisa mendapatkan dari ikan teri. Nah, ikan-ikan yang dimakan beserta ini ya, durinya itu mengandung kalsium yang sangat tinggi. Jadi tidak harus dengan harga mahal, tapi bisa memanfaatkan pangan di sekitar kita. Yang terakhir di sini kita akan membahas menjaga higienitas. Higienitas ini dikaitkan dengan kebersihan pelaku atau orang yang bersangkutan. Nah, dari dulu awal muncul itu kan ada 3M sampai dengan 5M dan sekarang adalah 7M gitu ya. Nah, apa saja 7 yang harus kita lakukan selama di rumah atau keluar rumah? Ini wajib ya, wajib ini hukumnya. Yang pertama yaitu memakai masker. Nah, masker yang sekarang itu disarankan dengan memakai masker bedah di dalam, kemudian dilapisi dengan masker kain di luar. Ini akan mencegah 85% virus yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Kemudian jangan membuka masker jika di tempat ramai atau makan bersama-sama. Nih, tolong dihindari, aware gitu ya. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan ini dengan air yang mengalir dan sabun ini lebih efektif membunuh kuman dan virus, kuman, bakteri daripada hand sanitizer. Yang ketiga, hindari keramaian apalagi berkerumun. Nah,
Kenapa? Jarak amannya adalah 1 meter. Ya, 2 meter lebih baik. Itu. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Kenapa? Karena tangan kita ini sebagai transmisi berpindahnya virus, bakteri tadi ke wajah kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini masuk ke dalam saluran pernafasan kita, baik hidung maupun mulut, kemudian ke organ dalam, sehingga tadi harus sering-sering cuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan dengan tadi bisa berolahraga, mengkonsumsi vitamin, atau makan makanan yang sehat. Jangan lupa air putih minimal 2 liter setiap hari. Istirahat yang cukup untuk menghindari stresor yang berlebihan, karena aktivitas yang berlebihan akan menyebabkan tubuh juga dipompa gitu ya, untuk mengeluarkan energi yang lebih. Kalau kelelahan akibatnya apa? Akibatnya bisa menurunkan imunitas. Yang terakhir, dengan jaga kesehatan. Nah, ini tuh abstrak. Artinya apa? Menjaga kesehatan tiap orang itu berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda pula. Tetapi di sini tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melakukan aktivitas apapun selama dalam koridor yang wajar atau tidak berlebihan. Jadi istirahat juga tidak berlebihan, olahraga tidak berlebihan, makan juga tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan menimbulkan efek yang kurang baik, bahkan buruk bagi tubuh. Nah, stay healthy ya, tetap dengan menjaga kebersihan. Oke, akhwat-akhwat, tadi adalah kelima cara bagaimana tetap sehat bugar di rumah. Nah, kalau sudah sehat bugar, ini juga diperintahkan oleh agama kita. Bagaimana pandangan agama kita, Islam, tentang kesehatan? Nah, ini diperkuat dari, ini salah satu hadisnya ya, dari hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Bersuci tohara itu setengah daripada iman. Tuhuru syatrul iman. Nah, ini sudah jelas kan, tidak perlu jelaskan lagi bahwa memang kebersihan itu dari setengahnya itu memang iman. Jadi wajib, tanpa harus adanya pandemi atau apapun lah kondisinya, itu tetap harus jaga kebersihan. Ya, ini masih tentang hadis bagaimana menjaga kesehatan. Dari hadis riwayat Tirmizi, saya langsung bacakan artinya ya. Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT itu suci dan yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, sudah jelaskan ya bahwa sebenarnya tanpa harus adanya alasan apapun, reason apapun, kita tetap harus menjaga kebersihan, karena Allah itu sangat menyukai hal-hal yang bersifat bersih. Begitu akhwat-akhwat. Nah, ini yang terakhir nih. eh Hadis dari riwayat Muslim nomor 2664. Mukmin yang dicintai Allah, yaitu orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Artinya apa? Artinya harus struggle dong muslim itu. Muslimah jangan sampai, meskipun ibu-ibu, remaja, adik-adik, semuanya itu wajib menjadi seorang muslimah yang kuat. Jangan mau jadi yang lemah. Karena apa? Karena di sini Allah lebih cinta mukmin yang kuat daripada yang lemah. Jadi buktikan bahwa harus sehat. Berikan afirmasi atau pernyataan yang positif selalu di pagi hari itu, bahwa saya sehat, saya kuat gitu ya. Supaya apa? Supaya mindset kita itu akan terbawa terus. Nah, mindset ini mempengaruhi 90% kerja sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu, teman-teman. Tidak terasa ternyata sudah selesai ya. Kita sudah membahas bagaimana tips dan triknya sehat dan bugar selama di rumah, serta bagaimana pandangan Islam tentang seorang muslim yang harus menjaga kesehatan. Karena apa? Karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Kemudian Allah juga suka kebersihan dan hal-hal yang berbau tentang
bersih gitu loh. Nah, semoga bermanfaat tipsnya, dan jangan lupa tetap sehat dan semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang menyinggung, itu semua hanyalah semata-mata karena kesalahan saya sebagai manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.